Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali menikmati setiap berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi dan mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 21 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Di sebuah toko online ada satu iklan yang mengisahkan tentang seorang ayah yang berprofesi sebagai pembuat jam. Pada suatu hari anaknya mengajaknya untuk pergi berlibur ke suatu tempat yang sangat indah. Namun si ayah menolak ajakan anaknya itu. Tetapi dia berjanji untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, yang pasti akan membuat anaknya sangat senang. Sang ayah bermaksud untuk menciptakan sebuah jam yang paling baik untuk anaknya itu. Sejak saat itu, si ayah sibuk bekerja siang dan malam di bengkelnya. Dia tidak lagi peduli dengan anaknya yang semakin bertumbuh besar, tidak peduli dengan prestasi yang diraih anaknya. Ia juga tidak peduli waktu anaknya kehilangan ibu, mendapatkan pacar, menikah, bahkan sampai mendapatkan anak. Hingga akhirnya jam itu pun selesai dibuat oleh ayahnya. Namun ketika si ayah ingin memberikan jam itu kepada anaknya, betapa kagetnya dia. Ternyata anak yang dalam pikirannya masih kecil telah berubah menjadi seorang bapak yang sudah mulai menua. Dan si ayah pun begitu sangat menyesal. Namun ternyata ayah itu hanya bermimpi. Ketika dia bangun, dia mendapati anaknya memang masih kecil. Belajar dari kesalahan di mimpinya itu, dia kemudian merangkul erat anaknya itu. Dan iklan ini pun kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat yang mengatakan, "Untuk yang berarti, berikan yang paling berarti." Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita diingatkan untuk kembali memikirkan kehidupan seperti apa yang harus kita kejar supaya kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia. Banyak orang yang begitu mengejar ambisinya sehingga dia melewatkan hal-hal yang juga sangat penting seperti keluarga dan juga kesehatannya. Sebagian orang lainnya mungkin sudah tidak sempat berpikir seperti itu lagi. Banyak di antara mereka menjadi tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan berpikir, asal bisa melewatinya itu sudah cukup. Hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Di sekeliling kita banyak teladan kehidupan di mana mengajarkan bahwa kita harus mengejar mimpi-mimpi kita yang ditawarkan oleh dunia. Kemajuan dunia seolah membuat manusia begitu menjalani pilihan hidup dengan tanpa batas. Tetapi pernahkah kita bayangkan ketika berada di ujung kehidupan kita, apakah yang kita pikirkan? Prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapatkan, atau materi yang berhasil kita kumpulkan? Pertanyaannya adalah, apakah semua yang ada pada kita di dalam dunia ini
akan dapat menjamin hidup kita di masa yang akan datang? Firman Tuhan dari Amsal pasal 21 ayat 21 meneguhkan panggilan kita sebagai orang percaya agar kita mengejar kebenaran dan kasih sehingga kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita percaya bahwa kebenaran dan kasih berasal dari Allah sendiri. Karena itu, jika kita ingin hidup di dalam kebenaran dan kasih, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Maka kita akan memperoleh hidup kekal dan kehormatan dari Allah Bapa. Marilah kita meresponi undangan Tuhan Yesus seperti yang difirmankannya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah diingatkan untuk tidak hanya berfokus kepada apa yang bisa kami dapatkan dari dunia ini, melainkan agar kami mengejar hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih Kristus yang akan menjadikan hidup kami semakin bermakna dan berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan setiap pergumulan kami. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan dan jamahlah setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani ataupun rohani. Kami percaya di dalam kuasa pilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.